Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, saya mau reading energi untuk Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 April 2026 ya. Kita readingnya relax ya, santai ya. Gak usah buru-buru ya. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga yang sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Energi Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you, thank you. Okay, thank you. Okay. Ini ya yang jatuh duluan. Dragonfly, Mermaid, you attract wonderful news. So kamu lagi nunggu berita baik, kabar dari seseorang, situasi. Ya, kamu lagi menunggu a wonderful news. Oke. Dan di sini ada wisdom as light as a feather, kebijaksanaan seperti api yang menyala-nyala di atas kepala kita. Oke. So lebih tenang ya. So menurut saya ini berita apapun yang datang kamu sudah bisa terima. Even worse news ya, kamu terima. Jadi kamu udah kayak orang yang pasrah gitu. Kamu terima pokoknya. Apapun kabarnya, mau baik, mau duka cita, suka cita, kamu terima. Oke. No expectation. Dan di sini, the Fiona and the Unicorn, the gift of scarce sight. Di sini tentang anugerah sesuatu yang kudus ya, jadi yang suci, seperti indigo atau seorang empat, seorang healer, seorang yang punya kepekaan dan juga kebijaksanaan di sini. So bisa kamu seseorang yang sudah punya kesadaran, sadar bahwa kamu tuh healer, kamu sadarlah tentang sesuatu secara spiritual dengan kebijaksanaannya, dengan fitur-fitur kebijaksanaannya. Bottom of the deck, you must choose ya, kamu harus pilih antara apapun situasinya, kamu harus pilih. Tapi ini bukan pilihan yang mudah di sini. Oke. Dan cast away out of your deep feeling abandoned. So di sini Alice in a sea of tears. So rasa sedih, rasa ditinggalkan di sini. Ya, mungkin kamu memilih apakah tetap ada di hubungan toksik atau meninggalkan dia karena itu better kamu sendiri, tapi ya akhirnya kamu sadar bahwa kamu sendiri. Mungkin banyak dari Aquarius punya target tahun ini menemukan pasangan hidup lalu menikah. Tapi kenapa entahlah ya, di sini energinya untuk kali kesekian kamu gagal lagi. Dan di sini ada Frog Princess Head with Consultant. So di sini tentang konsultasi, mendengarkan, bisa kamu pergi ke psikolog atau mungkin kamu personal reading ya, untuk melihat energimu, kenapa situasinya tidak pernah berhasil, terutama untuk pasangan hidup. Dan di sini ada Childhood Treasure Resurface. So di sini seperti ada teman imajinasi ya, seorang yang kamu rasa kayak kamu nggak sendiri, selalu
ada yang menemani di sini. But it's kalau ini kamu sendiri, kamu seperti punya gangguan anxious karena sering gagal. Kamu sangat sensitif, intuitif, dan tidak bisa dibohongi. Kamu bijaksana, kamu sudah berusaha untuk jalan dengan seimbang, berjalan dengan kebaikan. Tapi kalau koneksi dengan seseorang, entah kenapa perjalanan spiritual, terutama tentang pasangan hidup, ini selalu jelimet, selalu dikhianati, selalu ditinggalkan, dan selalu ada duka cita. Kamu selalu ditinggalkan, and mungkin juga kamu sering ke psikolog karena kamu punya gangguan kecemasan atau trauma bonding atau luka di sini, kepahitan di sini yang berulang, dan selalu harus memilih pilihan dari yang buruk daripada yang terburuk. Jadi ada pilihan dua-duanya buruk harus dijalani dengan ataupun kamu harus memilih akhirnya kamu sendiri. Selalu gagal dalam sebuah hubungan. Oke. Ini kalau kamu sendiri. Kalau kamu dealing dengan seseorang, kamu ada di sisi kiri atau kanan ya. Tapi saya jelaskan yang di sisi kiri. Yang di sisi kiri ini sudah bisa terima keadaan kalau dia harus single sampai menua dan mati. Lebih bijaksana di sini. Kayaknya nggak ada yang bisa sama dia, dan mungkin panggilan hidupnya bukan untuk menikah. Yang sisi kiri, dia sudah ada di titik kebijaksanaan itu. Jadi kayak dia sudah kayak nothing tulus. Kalau di depan sana ada orang yang mau dekat sama dia sudah tidak ada ekspektasi lagi, karena kalau berharap ini akan terluka, akan pahit. So ini sudah nothing tulus. Kalau yang di sebelah sebelah kanan, di sini masih bergejolak, masih berkecambuk, masih masih merasa ditinggal, masih merasa kesakitan karena dia tidak dipilih oleh si kiri. Saya tidak melihat yang gini, kayak energinya gini. Yang di kiri ini, dia bukan tidak memilih si yang di kanan. Dia tidak memilih siapapun. Dia pilih dirinya sendiri. Karena dia terlalu sensitif, maka dia bisa merasakan energi dan niat terdalam dari sisi kanan ini. Terlalu peka. Itu tadi karena ada background feeling, fondasi secara spiritual dia bahwa kalau nggak ada yang bisa membuat dia merasa aman dan nyaman di partnya tentang kebijaksanaan, partnya tentang kepekaan, empati di sini, dia cut off. Seorang yang tegak dengan spiritual, ini orang udah dewasa frekuensinya udah di atas kayak gitu. So yang di kanan belum bisa menerima bahwa yang di kiri meninggalkan dia, dan dia punya pilihan. Mungkin dia bermain-main dan dia merasa si kiri ini akan stay, but si kiri terlalu bijaksana. Ini kayak secara spiritual, usia spiritualnya ini jiwa tua yang di sebelah kiri. Jadi kalau mau dilihat secara visual, mungkin dia nggak tua, tapi jiwanya udah tua. Jiwa yang mungkin udah berkali-kali bereinkarnasi atau berkali-kali berada dalam luka, dan dia bersinar dari itu, bertumbuh dari luka itu, dan dia bisa sembuhkan racunnya. So dia punya jiwa ini udah ibaratnya jiwa yang digembleng gitu loh, bukan yang murahan. Ini kayak tentaranya pencipta gitu loh.
Jadi udah digembleng dengan banyak kepahitan, banyak luka, dan dia sembuhkan luka itu dan berdiri dengan kebijaksanaan. Atau kalau yang percaya dengan reinkarnasi, dia ini sudah berkali-kali bereinkarnasi. Ya. Oke, jadi dia sangat peka. Dia baca niat orang sampai ke dasarnya. Bahkan orang itu pun nggak tahu niat dia sendiri. Ini sudah kebaca sama yang di kiri. Ini jiwa tua, ya, jiwa tua yang lahir. Mungkin ini kelahiran terakhirnya. I don't know, tapi dia sangat bijaksana. Karena dia nggak ada melekat di sini, sangat peka di sini. Aquarius single. Ini kita bisa reading ini keren ya. Ini dia nonton pasti channel aku. Hello. Karena biasanya readingnya tentang cinta-cinta ya. Sedih-sedih. Ini jiwa tua. Ya, tumben ya. Oke. Oke. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus clarify. Thank you. Oke, Aquarius. Sukses di sini. Dia udah tahu. Dia udah tahu. Sukses di sini apapun itu. Kesuksesan itu tidak ada pengaruh dengan berita kabar yang akan dia terima. Hidup terus berjalan di sini. Dia nggak melekat ya. Ini dia, makanya saya bilang tadi jiwa tua. Siklus, dia memahami siklus dalam kehidupan. Oh sih, bahkan yang di kanan ini dia udah tahu ini jiwa anak-anak, jiwa remaja, dia tahu siklusnya, dia udah sampai di mana, perputarannya, lagi belajar apa dalam kehidupan, dia tahu siklusnya begitu. Bahkan kalau ini yang di kanan ini avoidant, yang di kiri ini udah tahu, oh ini tipe penghindar. Dia belum belajar menyembuhkan luka. Siklus. Dia tahu orang itu lagi di posisi kelas berapa dalam perjalanan kehidupan dia. Lihat dia dengan bijaksana. Jadi dia lihat orang yang dealing dengan dia ini dengan cara bijaksana. Oh dia masih bermain-main, dia belum bisa untuk serius like this. Oh dia masih anxious dengan komitmen, dia belum bisa. Dia paham ini. Kayaknya healer sih dari situasi ini. Ini tipe healer, orang penyembuh ya, gitu. Conclusion. Langsung ambil tarik kesimpulan. Sangat peka, dia bisa ngerasain energi orang. Oke? Saya berharap kamu yang di kiri, oke? But it's okay, yang di kanan, kamu bisa belajar. Dari reading ini kamu bisa belajar dong, ya kan? Untuk bertumbuh, oke? Tidak ada yang salah membuat kesalahan, asal menyadari itu dan bertumbuh dari kesalahan, dari luka. Tidak ada yang salah. Dunia tempat kita belajar, oke? Di sini strength, oke, kuat. Oke, salah satu mungkin cukup arogansi, cukup percaya diri di sini. Bahwa semua orang akan mensuplai apapun kebutuhan dia secara emosional, secara energi di sini. Chaos. Ya, dia pikir si kiri ini stay, ternyata tidak. Ini chaos. Oke. High Priestess of Water. Emosi ya, chaos di emosi. Ini ada kesedihan yang sangat dalam. Ini chaos di emosi, bikin anxious, bikin cemas ya, bikin tidak bisa tidur sih. It's not easy ya. It's not easy to lose you. Yang di kiri ya, supaya kamu tahu yang di kanan ini nggak mudah kehilangan kamu. Karena secara emosional kamu menyediakan, kamu supply dia secara emosional, dan yang di kanan sangat melekat, sangat terikat, sangat connection dengan yang di kiri. Oke. It's not easy. High Priestess of Earth di sini. Oke,
terutama tentang kestabilan, ketenangan di sini, ide kreatif untuk menarik kemakmuran. Sih, dia sangat frustasi secara emosional, sangat melekat dengan kamu yang di kiri. Oke. Oke. Tadi aku udah bilang belum sih, yang mau personal reading, nomor kontak ada di kolom description ya. Sama aku lagi batuk ya, jadi kalau kalian gak suka dengar suara batuk aku, kalian bisa dicepetin aja videonya. Oke, Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you. Okay. Memories, reminiscing, thrilling, bittersweet. Ini yang di kiri sedang mengenang memori ya, pahit dan manisnya, up and down-nya hubungan kamu, dia sama yang di kanan. Oke, hollow, empty, boredom. Di sini ada solo. Ada solo. Di sini tentang kekosongan. Ya. Kekosongan. Dan ini clingy, holding on, obsessing, spying. Ya, this stalking. Ada obsesi di sini, bertahan di sini. Karena dia bisa baca gerakan atau isi hati atau pikiran dari si kanan. Mengamati dari jauh, stalking. Ya, pengen tahu kabarnya si kanan ini. Ya, mungkin mereka sudah tidak terhubung lagi. Oke. Kenapa dia mundur, teratur, dan melihat dari kejauhan? Kan dia udah tahu aktivitasnya si kanan. Oke, di sini ada releasing, letting go, moving on, walking away. See? Kasar, keras ya dia. Yang di kanan ini keras, sangat percaya diri. So dia tinggalkan yang di kiri, merasa nggak butuh yang di kiri. Tapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan, akhirnya dia tersadar. Ya, dia tersadar di sini bahwa dia butuh yang di kanan ya. Dia butuh yang di kiri, sorry. Bahwa yang di kanan ini butuh yang di kiri. Ini waktu, siklus, memori. See? Ternyata dia butuh setelah berpisah. Ternyata dia butuh kemungkinan. Apakah bisa mulai kembali ambil resiko untuk mendekati yang di kiri. Oke. So yang di kanan berusaha untuk menenangkan diri, sementara yang di kiri memandang, melihat, mengamati dari jauh aja. Oke, karena dia tahu dia bukan pilihan. Padahal yang di kanan ini memang hanya petualang ya, dia belum menetapkan pilihan dia ke siapa-siapa. Oke, atau mungkin punya masalah di avoidant, seorang penghindar. So dia memang menghindari hubungan yang berkomitmen. Oke, kita lihat lagi energi Aquarius single. Aquarius single. Tahu nggak reading jam berapa? Jam 1. Jam 1 pagi, Beb. Oke. Gara-gara tadi ikut kelas bahasa.
Oke. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi masa lalu, energi masa sekarang 1-15 April, energi masa depan. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Oke, kamu meninggalkan situasi, kamu tidak ingin dipermainkan, kamu tidak ingin jadi pilihan, kamu tidak ingin bertahan di orang yang gak mau ngasih kamu status, kamu tidak ingin berpetualang lagi. Kayaknya kamu memang fokus untuk mencari komitmen pernikahan. So, kamu seperti keluar dari investasi waktu, perasaan kamu untuk seseorang di sini yang menurut kamu tidak sejalan, searah dengan kamu. Seseorang yang masih sering melakukan hal-hal yang selama ini dia lakukan, belum bertumbuh di sini. Jadi dia hanya mengulangi pola yang sama. Jadi masa lalu dia, masa sekarang dia, tanpa pertumbuhan yang berarti di sini. Kalian tidak ada di jalan yang sama. Kamu ingin komitmen, dia masih ingin berkelana di sini. Seseorang yang punya luka di masa lalu yang terus-menerus melihat lukanya itu tanpa menyembuhkannya di sini. Seorang yang punya kepahitan di masa lalu dan terus-menerus melihat kepahitannya tanpa perlu untuk mendetoks energinya di sini. Terutama inner child yang terluka di sini, atau ada anak di antara kalian, atau seseorang yang ingin bebas, merdeka tanpa ikatan. So, saya melihat di sini kamu cukup berpikir keras, frustasi di sini. Kamu memutuskan untuk cut off koneksi ini karena tidak penting, tidak berarti, dan tidak berguna. Yang tidak bertumbuh, tidak kemana-mana. Hubungan ini terlihat jelas kamu cut off karena tidak kunjung diberi status, sementara investasi waktu dan emosi, tindakan di sini, pikiran, semuanya sudah terjadi. Dan Queen of Swords cukup tegas dengan cut off. Segala kemungkinan apapun, resiko apapun sudah kamu terima tanpa diperdebatkan lagi. Dan a Knight of Swords di sini, banyak hal yang membuat kamu gelisah selama ini, tapi setelah kamu meng-cut off semuanya, kamu jauh lebih tenang. Oke. Libra, Gemini, Aquarius di sini. Leo energi cukup kuat, energi Leo. So, saya ngelihat di sini kayak, oke, kamu cut off, ya. Di sini, you are attract wonderful news, ya. Nggak dapat kabar baik di sini, nggak ada sama sekali. Oke. Dan ini tentang yang kamu harapkan, bahwa mungkin dia akan lebih tegas di sini. Oke. Terutama secara komitmen di sini. Oke, tidak ada ketegasan sama sekali. Di masa sekarang, King of Swords, so energi di masa sekarang di sini kamu cut off lagi. Ya, ada yang kamu cut off lagi. Dan ini sangat tiba-tiba. Banyak orang kamu cut off dalam hidup, terutama di April. Dan ini membuat dia terasa sulit untuk terhubung dengan kamu, karena kamu tidak hanya cut off dia, kamu cut off semua orang di circle dia yang menghubungkan dia ke kamu. Oke. Batasan. Librans di sini. Oke. So, batasan. Kamu tidak mau terhubung dengan siapapun yang menghubungkan dia dengan kamu. Justice energy tentang
keseimbangan, kestabilan. Dia merasa kehilangan kamu di sini. Dia merasa kamu sulit sekali untuk terhubung dengan dia, dan you know what? Di sini ada sesuatu yang kamu sesali ya. What's going on? Oke, siklus yang kamu cut off ya di sini. Nanti kita clarify. Dan kamu ngerasa lebih aman, nyaman ya, secara bijaksana di sini. Tidak harus terhubung lagi dengan dia. Oke, kita lihat energinya. Kenapa? Beberapa masalah hukum di sini. Oke. Ten of Wands, Justice energi, beberapa di lingkaran Libra, Gemini, Aquarius, Leo di sini. Ten of Wands, Justice energy. Ten of Wands, Justice energy. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Page of Cups. The Chariot, Cancer energy. Six of Swords. High Priestess, the Fool's energy, Ace of Cups. Oke. Ketika kamu batasi koneksi kamu sama dia, dia tahu kamu sedang menarik diri ya. Dia sangat tahu kamu jaga jarak sama dia. Pisces di sini. Dia tahu kamu berubah total di sini. Dia paham sekali. Oke? So, di masa sekarang dia meneruskan apa yang dia jalani. Dia belum merasa kehilangan kamu, tapi dia tahu kamu berubah. So, mungkin dia tidak menganggap ini serius. Oke, kamu berubah. Oke, mungkin di sini beberapa mungkin pergi liburan, pergi ke tempat yang untuk berlibur di sini, untuk mengisi cangkir yang kosong di sini. Dan dia merasa kamu akan baik-baik saja setelahnya di sini. Tapi ada yang kamu sesali. Si dia tidak menganggap serius saat kamu meninggalkan dia. Dia pikir kamu akan terhubung lagi setelah selesai liburan ini. You know. Oke, kita lihat kenapa kamu menyesal. Eight of Wands, Five of Cups, Eight of Wands, Five of Cups. Cancer energi ya. Page of Wands. Oh ya, Devil. Capricorn di sini. Oke, kamu cut off koneksi. Ya, kamu cut off. Ini cut off tapi kamu stalking. Di sini seseorang yang seseorang yang mungkin sangat buat kamu bahagia. Even hanya kamu lihat dia aja, kamu happy banget. Oke. Kamu happy banget, even kamu hanya lihat dia aja. Dan di sini kamu cut off. Kamu pedang semua energinya, Aquarius. Ya, karena kamu tahu dia punya orang lain tripartite di sini. Karena dia manipulasi kamu. Oke, dia dekat dengan orang lain dan menjadikan kamu pilihan di sini. Ini kamu terkejut-kejut ya di sini. See, you attract wonderful news. Kamu berharap ketika kamu tinggalkan dia, kamu cut off komunikasi, kamu jaga jarak, bikin batasan,
Kamu pikir dia akan kehilangan kamu, dia akan mencari kamu, dia akan mengejar kamu. Tapi ternyata dia happy dengan orang lain, dia pergi dengan orang lain, dan dia tidak merasa kehilanganmu di sini. That's why kamu terkejut dan ya akhirnya kamu cut off. Apalagi ketika kamu tahu dia punya tripartite di sini. So ini yang buat kamu menyesal sekali, melakukan banyak effort, banyak waktu investasi apapun itu di koneksi kamu sama dia, terutama dengan Capricorn, Cancer, Pisces di sini. Oke. Di masa sekarang dia belum merasa kehilanganmu di sini, belum ya. Ini konfirmasi Five of Cups, dan di sini ada memories ya. So kamu lagi kangen nih sama dia, kamu lagi buka-buka memori di sini. Oke, karena kamu merasa kosong, nggak ada yang kamu ajak ngobrol, nggak ada yang bisa pahamin apa yang kamu rasakan di sini. Oke. Aquarius. Mak, udah 31, Mak. Kapan gue bisa reading cuma 30 menit ya, 20 menit deh. Kagak pernah bisa, guys. Ini Five of Pentacles dan energi dari Eight of Pentacles, energi dari Six of Wands. So di masa depan ya, di sini saya ngelihat akhirnya kamu bisa beradaptasi tanpa dia, tapi memang di sini bukan hal yang mudah. Kamu seperti dingin, sendiri, kosong, ya, berbeda saat kamu sama dia. Dan di situasi yang lain di sini, sorry saya batuk. Di sini dia merasa memang hubungan ini tidak bisa berhasil dengan kamu. So saya ngelihat di masa depan kamu sudah nothing tulus, sudah bisa berdamai dengan situasi, dan bahkan sudah bisa menikmati diri kamu. Di masa depan saya melihat kamu berhasil untuk let go, release, move on, lebih chilling gini di sini. Seperti kamu sudah nyaman sendiri, sudah nyaman dengan situasi yang berbeda di sini, perubahan yang signifikan. Yang biasanya sama dia, selalu sama dia, tiba-tiba kamu sendiri dan kamu semakin sibuk. Bahkan di sini kamu dapat penghargaan, apresiasi dari orang-orang terdekat kamu tentang betapa kamu berguna, bermanfaat dalam hidup mereka, betapa kamu bersinar di sini. Kamu berhasil untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan atau broken heart di sini. Kamu cepat sekali beradaptasi ini ya. Konfirmasi. Oke. So cukup kuat di sini. Kamu kuat ya, secara energi kamu sangat berhasil. Terutama tentang tangki cangkir. Kamu sudah bisa abaikan apapun informasi tentang dia. Kamu sudah tidak bergejolak, tidak sedih, tidak terganggu, tidak terusik apapun berita-berita tentang dia di sini. Dan ini situasi semakin tenang, semakin kalem di sini, dan kalian tidak ada komunikasi sama sekali. Saya ngeliat kamu sangat produktif ya, karena kamu lebih kreatif ketika kamu fokus dengan dirimu di sini. Dan saya ngerasa bahwa dia ingin sekali terhubung dengan kamu, tapi ya kalian tidak ada komunikasi di sini. Kalian tidak ada sama sekali komunikasi. Dan Six of Pentacles ini, dia tuh pikirannya begini di masa depan. Dia pikirnya kamu akan menghubungkan dirimu sama dia. That's why dia hanya nunggu aja. Eight of Pentacles, Six of Pentacles, there is no connection, there is no talk each other. Tidak ada komunikasi, tidak ada percakapan, perbincangan antara kamu dan dia di sana. Karena dia tahunya kamu akan terhubung dengan dia. Kamu yang akan menghubungkan dirimu sama dia. But you didn't do it. Oke? Kamu nggak ngelakuin itu. Kamu isi tangki cangkir kamu sendiri. I think like kamu kembali ke versi kamu sebelum kamu ketemu dia. Kamu lebih produktif sebelum kamu ketemu dia. Itu versi itu kembali lagi di masa depan. Yes, kamu bisa menemukan diri kamu lagi. Oke?
Oke, so dia cukup arogan di sini, clarify ya. Cukup percaya diri, cukup yakin bahwa dia bisa ngontrol kamu, bisa kendalikan kamu di sini. Oke. Dia merasa dia berharga di sini. Dia merasa kamu yang butuh dia di sini. You know. Seorang yang cukup percaya diri dan terlihat sangat arogan di sini. But you know what? Di sini saya ngerasa di masa depan ya, mungkin ini ada tripartit ya, dan kamu tahu ini percakapan di bawah meja. Jadi kayak dia diomongin, kamu ngomongin dia sama yang lain di circle dia atau yang tahu tentang dia di sini. Kalian saling koneksi dan saling tukar informasi, dan akhirnya kamu tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu. You know. Oke. Di sini kayak you know, Fiona and the Unicorn di sini. Kamu sangat peka, sangat sensitif. Kamu hubungkan diri kamu ke seseorang atau teman-teman circle dia yang benar-benar tahu siapa, apa yang dia sedang lakukan di sini. Like spying energy di sini. You know, konfirmasi. Dan ini kebenaran yang kamu dapat, oke? Tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh dia di belakang kamu. Oke, saya ngerasa kayak banyak hal yang dibicarakan, gosip-gosip di sini tentang pertemuan dia dengan tripartit, atau dia balikan lagi sama mantannya, tapi dia punya koneksi dengan orang lain di sini yang baru, you know. Dia banyak sekali pilihan di sini. Tapi di momen itu saya lihat kamu sudah tenang di sini. Kamu tidak terlalu bergejolak lagi. Apapun yang dia lakukan sangat tidak mengganggu kamu lagi di masa depan. Kamu bisa terhubung dengan Sagittarius, Leo, Pisces di sini, you know. Oke, I see. Dia banyak sekali pilihan di sini. See, I think the future, pemahaman kamu tentang move on, let them go itu sangat-sangat tepat ya. Karena kamu gak bisa rubah perilaku dia di sini. Kita lihat kenapa dia tidak memilih untuk menghubungkan dirinya dengan kamu di saat, ya mungkin dia tahu kamu sibuk ya, tapi dia tahu kamu berubah, dia tahu kamu menghindari dia. So kita akan lihat kenapa dia tidak berusaha untuk komunikasi dengan kamu, kenapa dia hanya menunggu saja komunikasi dari kamu. Eight of Pentacles, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Six of Pentacles. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Si oke, dia tahu kamu, dia tidak berharap. Gini, kalau dia berharap dia yang menghubungi kamu, artinya dia harus melakukan apapun yang kamu inginkan. Sementara dia masih ingin bebas di sini. Oke. That's why walaupun dia mencintai kamu, tapi dia tidak mau berusaha untuk menunjukkan apa yang dia rasakan atau terhubung dengan kamu. Magician di sini ada Gemini. So melakukan apapun sih dia akan abaikan. So dia tidak mau melakukan apapun untuk bisa terhubung dengan kamu. Dia akan abaikan itu karena menurut dia kalau dia sampai menunjukkan apa yang dia rasakan ke kamu, dia akan dikontrol oleh kamu. Dia harus mengikuti apapun yang ingin kamu manifest di sini. That's why dia abaikan perasaan dia di sini, walaupun dia merasa sakit ya. Si kebenarannya di sini. Dia tidak ingin melakukan apa yang menjadi
dorongan di hatinya. Dia biarkan kamu menunggu lama, dan ya dia masih ingin punya banyak pilihan, berpetualang di sini. Ya, kamu sangat tepat ya membaca orang ya, Aquarius. Kamu tahu dia masih ingin berkelana, banyak pilihan. Kamu sangat tepat. 12 Swords di sini energi kamu. Saya ngerasa kayak oke, kamu tidak lagi percaya dengan perasaan dan pikiranmu, intuisimu di sini. Anugerahmu tentang kepekaan di sini cukup kuat, dan itu melindungi diri kamu. Di masa depan dia tidak mencoba terhubung dengan kamu, tapi ada kabar di mana kamu mendengarkan cerita-cerita tentang dia di sini. Capricorn energi, Sagittarius energi. Ada teman-teman yang mutual friends yang memberi kabar tentang dia. Tapi yang buat saya senang adalah kamu sudah tidak terganggu dengan semua yang dia lakukan di sini. Sama sekali tidak terganggu. Ya, hidupnya kacau di sini. Dan ya, kenyataan, bahwa ya tidak ada yang menetap akhirnya sama dia, sangat sangat menyedihkan ya. Aquarius single, sarannya clarify, please clarify. Please clarify. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi saran. Clarify. Thank you. Aquarius. Oh, the Union of Hearts. Sorry. Dua orang yang saling mencintai. Yang satu sibuk denial karena nggak mau komitmen. Ya, dia mencintai kamu dan dia butuh kamu. Love who you are. Cintai dirimu apa adanya. Mungkin juga kamu dealing dengan seseorang yang belum bisa berdamai sama dirinya sendiri. Karena saya ngeliat dari kamu nggak ada masalah. Mungkin juga panggilanmu sebagai healer atau penyembuh untuk menuntun dia pada pemulihan, kesembuhan di sini. Miracle and the blessing, anugerah dan berkat dan anugerah, keajaiban di sini. Setiap hal adalah anugerah di sini. Mungkin kamu anugerah untuk dia, berkat untuk dia. Sebenarnya kamu adalah anugerah untuk dia. Bottom of the deck, let to know each other. Biarkan saling mengenal satu dengan yang lain. Lihat kekuatan dalam dirimu. Yes, you are a healer. You are a sensitive person. You are empath. Yeah. Trust your intuition. Ini akurat banget intuisi kamu ya. Saya hanya menjelaskan semua yang ada di intuisi kamu. Dan di sini ada listen with your heart, dengar dengan hatimu. Mungkin kamu udah capek dengan pemain di sini, atau avoidant, atau narcissistic, whatever ya, the name. And kayak kamu nggak mau hidup penuh drama lagi, Itulah cara kamu untuk ngefilter energi. To protect yourself, your energy. But sometimes orang datang dalam hidup kita butuh sedikit murah hati untuk ngasih sedikit info pencerahan yang dia butuhkan. But I think you did. Kamu sudah melakukan itu. Ini titik dimana udah nggak ada cara lain untuk dia. So ini titik kamu menyerah dan close access. I know that. So ini
ya let them. Oke, itu aja. Saya tidak bisa mengubah kamu karena kamu berjalan dengan intuisimu. Sementara orang-orang yang berjalan dengan intuisi, dengan kesadaran yang sudah di level yang tinggi, itu biasanya memang intuisinya itu downloadan dari perintahnya pencipta. Jadi itu udah emang the tower moment di sini. You know, kayak semesta udah bilang, oke, waktunya sama dia udah kelar. Kamu next perjalanan ya. Ada tugas yang harus kamu lakuin. Like this ya, kayak situasinya tuh kayak gitu. Jadi karena kamu sudah selesai untuk menyadarkan dia waktu demi waktu, dan ini titik klimaks, titik akhir. That's why like you closed all things, all access, and then starting new beginning, new journey with a new vision gitu loh. Oke, vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.